Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang memberikan sejumlah kritik terhadap kinerja pemerintah Kota Malang dalam rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan Rabu pagi 8 April 2026. Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua 1, 2, dan 3 DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang, Forkopimda Kota Malang, OPD Pemkot Malang, serta 26 anggota Dewan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Momenta. Pemirsa, kali ini saya berada di gedung DPRD Kota Malang yang berada di Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang, di mana pada hari Rabu 8 April 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ini akan menggelar agenda rapat paripurna bersama dengan pemerintah Kota Malang, di mana agendanya yakni penyampaian pendapat fraksi terhadap laporan kerja pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Seperti apa agenda rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan pemerintah Kota Malang? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, Abdul Rahman, memimpin jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. 7 fraksi DPRD Kota Malang melalui juru bicara yang ditunjuk menyampaikan berbagai masukan dan catatan strategis. Beberapa hal yang menjadi sorotan disampaikan satu persatu oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Malang. Penyampaian pendapat fraksi diawali dari fraksi PDIP. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah dominasi sektor tertentu, sebab pertumbuhan kemungkinan besar didorong oleh sektor jasa, pariwisata, dan industri kreatif digital. Namun sektor informal dan UMKM tradisional seringkali tidak merasakan tetesan kesejahteraan yang sama. Pendapat per kapita secara angka Kota Malang menunjukkan performa yang impresif. PDRP, ADHB atau atas dasar harga yang berlaku meningkat signifikan dari 100,12 triliun ke 108,5 triliun. Namun poin yang paling mencolok adalah penurunan Gini rasio yang sangat tajam 0,42 menjadi 0,37. Akan tetapi penurunan Gini rasio sebesar 0,05 poin dalam 1 tahun adalah capaian yang sangat progresif. B. Meskipun data makro membaik, kebijakan di lapangan harus menjawab tantangan sebab supaya kota pendidikan dan jasa penguatan PDRD seringkali didorong oleh sektor konsumsi. 3. Angka kemiskinan. A. Berdasarkan data terdapat penurunan angka kemiskinan di Kota Malang dari 3,91% 2024 menjadi 3,85% 2025. Sebuah penurunan sebesar 0,06% serta posisi Kota Malang sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Jawa Timur. B. Meskipun secara statistik angka 3,8% menempatkan Kota Malang di posisi elit atau terendah ketiga, sejati ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu 1. Penurunan sebesar 0,06% dalam 1 tahun tergolong sangat tipis. Realisasi pembiayaan daerah 243.283.288.179 rupiah pada 2025 atau 100%. Namun secara substansi Kota Malang masih berhadapan dengan masalah klasik banjir, macet, air bersih yang membutuhkan penyelesaian teknis lebih serius.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis dirasakan masyarakat jika tidak diiringi pemerataan dan pengendalian inflasi khususnya harga pangan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyoroti serius persoalan tata kelola pendidikan yang dinilai belum optimal, seperti komite sekolah seharusnya menjadi benteng pengawasan bukan sekedar stempel kebijakan kepala sekolah. Fraksi PKB juga mengkritik penanganan pedagang kaki lima atau PKL yang dinilai belum maksimal akibat lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Arief mengatakan terlihat ada kecenderungan saling lempar tanggung jawab sehingga akan merugikan masyarakat atau pelaku usaha. Aktivasi dan independensi komite sekolah sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016, komite sekolah seharusnya menjadi benteng kepentingan siswa, bukan sekadar stempel bagi kebijakan kepala sekolah yang kontroversial. Maka dari itu, fraksi PKB menekankan perlunya melakukan penataan ulang strukturisasi dan pembinaan komite sekolah di seluruh SD dan SMP negeri. Komite harus diisi oleh sosok yang memiliki integritas dan dipilih secara demokratis oleh wali murid, bukan berdasarkan penunjukan subjektif pihak sekolah. Transformasi kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah adalah motor penggerak peradaban di lingkungan pendidikan. Dengan ini, fraksi PKB menolak model kepemimpinan otoriter dan tertutup. Kami mendesak pemerintah Kota Malang untuk menerapkan standar kompetensi kepemimpinan yang humanis dan partisipatif. Kepala sekolah yang tidak mampu membangun kolaborasi sehat dengan guru dan wali murid harus dievaluasi kinerjanya secara total. Selain itu, fraksi PKB memandang bahwa tantangan pendidikan di Kota Malang saat ini memerlukan konsentrasi penuh dari kepala sekolah. Oleh karena itu, fenomena rangkap jabatan yang terjadi pada sejumlah kepala sekolah menjadi perhatian serius bagi kami. Sebab hal itu akan menurunkan efektivitas manajerial dan pengawasan serta potensi adanya konflik kepentingan. Fraksi PKB mendesak pemerintah Kota Malang agar tidak ada kepala sekolah yang merangkap jabatan, apalagi sampai menjabat di tingkat kepala sekolah. Fraksi DPRD selanjutnya, yakni fraksi PKS, melalui juru bicaranya Ahdiat Sabril Ulum, pemerintah Kota Malang diminta tidak berpuas diri atas banyaknya capaian kinerja positif yang telah dicapai. Justru harus berbenah memperbaiki kekurangan, terutama dalam menjawab permasalahan mendasar di Kota Malang seperti banjir, kemacetan, kemiskinan, kesehatan, dan stunting. Fraksi PKS menuntut Pemkot Malang untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap upaya penanganan tingkat kematian bayi dan balita, serta penanggulangan stunting yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan prevalensi di tahun 2025 yang mencapai 22,4% dibanding tahun 2024 yang berada di 17,3%. Pemerintah kota diharapkan meningkatkan intervensi terukur agar capaian pembangunan kesehatan dan status gizi dapat membaik. PKS mengapresiasi kinerja dan upaya pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan prioritas pembangunan dan target-target kinerja tahun 2025. Hal ini dapat dilihat dari tercapaian beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan turunan dari misi, tujuan, dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Malang jangka menengah yang telah diatur di dalam RPJMD 2025-2029. Hal ini tentulah merupakan evaluasi dari hasil kinerja eksekutif dan jajarannya. Dalam hal ini perangkat daerah dalam menunjukkan cita-cita pembangunan Kota Malang tahun 2025 yang telah tersusun di dalam RKPD 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji, mempelajari dan membahas dengan seksama, satu, hasil rapat paripurna penyampaian RKPJ Wali Kota Malang tahun 2025 yang dihantarkan langsung oleh Wali Kota Malang pada tanggal 9 Maret 2026 hingga 05 hasil pembahasan lebih lanjut dalam rapat internal fraksi PKS. Kemudian fraksi Gerindra menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak pada pembangunan infrastruktur.
Infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar karena belanja modal belum mendapat porsi yang ideal untuk memperkuat infrastruktur fisik seperti jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas publik sebagai penopang ekonomi jangka panjang. Penyelesaian permasalahan fundamental khususnya banjir memerlukan komitmen anggaran yang seimbang. Pemerintah kota perlu mengoptimalisasi skema pendanaan eksternal di luar APBD. Kota Malang berada pada peringkat kedua terendah tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Namun masih perlu adanya program peningkatan kemandirian ekonomi bagi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan akses permodalan mikro yang lebih aktif. Poin keempat, berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk terus mendorong penguatan sinergi antara pemerintah Kota Malang dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri dalam rangka program magang, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi agar angka pengangguran muda dapat ditekan lebih signifikan di tahun-tahun mendatang. Poin kelima, berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk lebih proaktif dalam menarik investasi padat karya dan peningkatan nilai tambah pada sektor jasa, pariwisata, dan industri kreatif, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Poin ke-6, fraksi Gerindra menyoroti komposisi belanja daerah tahun 2025, khususnya besar belanja operasi dibanding belanja modal, dan mengusulkan bahwa belanja modal perlu ditingkatkan secara proporsional untuk memperkuat infrastruktur fisik. Contohnya jalan, drainase, jembatan, ataupun fasilitas publik. Poin ke-7, fraksi Gerindra menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pembiayaan daerah yang seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan, dengan merekomendasikan publikasi rinci per jenis pembiayaan. Poin 8, pemerintah Kota Malang perlu mereformasi sistem penilaian kinerja organisasi perangkat daerah dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif yang deskriptif di samping data kuantitatif. Fraksi Golkar mendorong pemerintah kota untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan, khususnya pada sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Tak hanya itu, permasalahan parkir liar Kota Malang sepanjang tahun 2025 masih menjadi isu prioritas karena meresahkan warga dan menjadi sumber utama penyebab kemacetan. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Malang atas penyampaian LKPJ tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, kami memandang bahwa LKPJ tidak hanya dimaknai sebagai lapor administratif, melainkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Secara makroekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2025 menunjukkan adanya kenaikan, namun peningkatannya masih relatif terbatas, yaitu dari 5,41 pada tahun 2024 menjadi 5,92%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Malang agar dapat mendorong pertumbuhan yang lebih optimal ke depan. Beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan reparasi, jasa pendidikan, serta penyediaan akomodasi dan konstruksi masih berperan penting sebagai penopang produk domestik regional bruto atau PDRD Kota Malang. Sehubungan hal tersebut, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk menghadirkan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai kebijakan strategis yang mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, agar terus berkembang. Dukungan konkret dari pemerintah Kota Malang terutama dalam kemudahan perizinan, pendampingan usaha, serta keterlibatan UMKM dalam proses pengadaan dan belanja daerah diharapkan dapat menjadi faktor penguat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Malang secara berkelanjutan.
Fraksi Damai yang dibacakan oleh Eko Hadi Purnomo masih seputar peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Fraksi Damai mendorong Pemkot agar lebih memperhatikan dengan serius permasalahan pembangunan Pasar Besar Kota Malang yang merupakan salah satu pusat perdagangan retail di Kota Malang. Pasar Besar Malang diharapkan menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi warga yang cukup signifikan. Penegakan peraturan daerah di perumda air minum Tugu Tirta serta optimalisasi pelanggan di luar rumah tangga. Right? Fraksi Damai DPRD Kota Malang menyarankan kepada pemerintah Kota Malang untuk segera mempercepat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air sebagai dasar penguatan kebijakan pengelolaan air minum secara berkelanjutan. Apabila perda sumber daya air ini segera diselesaikan, diharapkan mampu mengarahkan migrasi penggunaan air tanah oleh pelaku usaha skala besar seperti usaha perhotelan, rumah sakit, dan sektor komersial lainnya. Selain itu, hal ini dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan bagi perumda Tugu Tirta tanpa harus menaikkan tarif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami dari fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang dalam hal ini Wali Kota Malang selaku pemangku wilayah serta penanggung jawab terhadap efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan untuk lebih meningkatkan peran aktif dan pengendalian intern pemerintah agar kinerja lebih baik dan lebih disiplin. 5. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023 Bab 4 Pasal 10 tentang tugas dan fungsi ASN, kami fraksi DPRD Kota Malang fraksi Damai DPRD Kota Malang menyarankan kepada Wali Kota Malang agar para perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan berkualitas kepada masyarakat. Perlu adanya kebijakan yang tegas, yaitu menginstruksikan kepada seluruh OPD penghasil untuk melakukan integrasi sistem secara menyeluruh dan terpusat. Selain hal tersebut di atas, diperlukan juga adanya komitmen lintas OPD untuk duduk bersama dalam membangun satu sistem yang terintegrasi dan akuntabel, sehingga potensi pendapatan asli daerah akan dapat digali secara maksimal dan transparan. Fraksi Nasdem PSI melalui juru bicaranya Doni Victorius menyampaikan agar pemerintah kota berfokus kepada peningkatan layanan dasar yang berpengaruh kepada masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tindak lanjut program UHC, menyelesaikan banjir, jalan berlubang, dan pasar rakyat, serta tidak hanya berfokus pada hal yang bersifat aksesoris seperti baju khas daerah yang banyak menyita perhatian publik. Struktur komposisi belanja daerah masih sangat tidak efisien karena masih didominasi oleh belanja pegawai yang sangat tinggi. Kondisi ini bisa dimaklumi mengingat adanya penambahan pegawai yang mau tidak mau berdampak pada struktur belanja pegawai yang sangat tinggi. Oleh karenanya, fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang mendorong agar pemerintah terus menggali potensi pendapatan asli daerah agar komposisi pendapatan menjadi bertambah sehingga bisa menekan persentase angka belanja daerah sebagaimana mandatory spending yakni 30%. Mohon perhatian. Poin 7. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang memandang upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah harus dilakukan dengan komitmen yang kuat oleh organisasi perangkat daerah terkait. Salah satu upaya yang perlu didorong adalah dengan meningkatkan transparansi dan meminimalisir
tersebut menurut fraksi bisa dicapai dengan mendorong perluasan intens pada wajib pajak dengan target yang lebih masif di masa mendatang. Fraksi juga mendorong agar integrasi sistem bagi OPD penghasil perlu dilakukan. Mengingat cara ini bisa dilakukan dalam hal pemetaan potensi PAD secara maksimal dan transparan. Sehingga cita-cita kita sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya, yakni mandiri fiskal mencapai lebih dari 50% bisa terrealisasi dengan baik. Mohon perhatian. 89 terbaca. Poin 10. Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang memandang program RT berkelas yang sudah direncanakan sejak tahun 2025 harus tetap dilaksanakan dan direalisasikan pada tahun 2026 sesuai dengan usulan dari masyarakat. Hal ini penting mengingat program RT berkelas merupakan salah satu program prioritas yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029. Terlebih dalam tataran teknis birokrasi, program sudah masuk dalam perencanaan dan sudah tercantum dalam SPD, sehingga sudah memenuhi ketentuan. Artinya, dalam kesempatan ini, fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang meminta agar program yang sudah ditunggu oleh masyarakat ini tetap direalisasikan. Karena berdasarkan hasil kami turun lapangan, banyak sekali pertanyaan warga terkait dengan realisasi program RT berkelas. Mohon perhatian. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang Amitya Renanggani Siraduhita menegaskan pihaknya telah memberi sejumlah catatan penting. Catatan itu berasal dari pembahasan pansus hingga evaluasi pimpinan Dewan agar rekomendasi DPRD tidak berulang tanpa kemajuan nyata dan setiap masalah harus menunjukkan progres penyelesaian dari tahun ke tahun. Saya kebetulan kemarin mengikuti rapat pansus LKPJ gitu ya. Ada beberapa catatan yang saya sampaikan juga kepada pansus untuk sebagai pertimbangan. Pak Waka juga sudah menyampaikan catatan juga. Intinya kami pimpinan sudah memberikan beberapa catatan juga karena kita kan juga mereview juga, sama-sama mereview bersama-sama dengan teman-teman pansus. Yang jelas catatan kami, kalau saya pribadi memberi catatan, rekomendasi DPRD jangan sampai kemudian berulang sampai beberapa tahun ke depan gitu. Artinya apabila itu berulang pun yang penting ada, kami harapkan tuh ada progres gitu ya. Artinya berulang, misal contoh tentang kemacetan, tentang banjir gitu. Masih berulang permasalahannya, tetapi paling tidak sudah bisa kita lihat progresnya di dalam struktur atau konstruksi pertanggungjawaban kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Sementara itu, Wali Kota Wahyu Hidayat menyatakan seluruh pandangan fraksi telah disampaikan. Ia memastikan jawaban resmi akan diberikan dalam rapat berikutnya. Karena permasalahan di Kota Malang ini terkait dengan bangunan gedung sangat banyak sekali, terutama bangunan liar. Hanya perlu catatan yang perlu ini juga akan menjadi, kemarin saya ajak Pak Wagub datang ke sana karena banyak kewenangan bangunan-bangunan liar ini berada di kewenangan bukan milik pemerintah Kota Malang. Ya, contoh kemarin makanya saya ajak Pak Wagub datang ke sana untuk melihat bahwa ini kewenangannya provinsi. Sempadan ini ada bangunan liar yang berada di sana. Dan itu kan kewenangan kita tidak bisa langsung turun, tetapi kita harus ada koordinasi. Nah, ini salah satu hambatannya seperti itu. Yang kedua tadi juga terima kasih, jadi kesadaran masyarakat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang saat ini mungkin sudah berada di ketahuan masyarakat, contoh dengan pembuang sampah yang sembarangan dan lain-lain, tentu ini juga akan ada sanksi-sanksi. Ya pemirsa JTV Malang, demikianlah agenda rapat paripurna bersama dengan DPRD Kota Malang dan pemerintah Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Dan tentunya dengan adanya LKPJ ini diharapkan pemerintah Kota Malang bisa mewujudkan PR-PR yang selama ini menjadi beban masyarakat seperti kemacetan, banjir, stunting maupun kemiskinan dan bisa menunjukkan angka signifikan untuk kembalinya Kota Malang yang boys berkelas. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.